Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat kali ini dari Amos pasal 5 ayat 21 sampai ayat yang ke-27. Namun mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kali ini kami mau belajar firman-Mu. Firman-Mu itu yang selalu menjadi pelita buat langkah kehidupan kami, yang menuntun Tuhan, yang menolong kami mengerti kehendak-Mu. Bimbing kami semuanya dengan urapan Rohul Kudus. Demikian hamba menyerahkan diri hamba yang penuh dengan keterbatasan kepada kerja kuasa Allah Rohul Kudus. Terpuji Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Amos pasal 5 ayat 21 sampai 27 demikian firman Tuhan. Aku membenci, aku menghinakan perayaan-Mu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsik, firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara menjalani masa kecil di tahun 80-an, Saudara mungkin punya pengalaman yang sama dengan saya. Saudara, waktu kami kecil, waktu saya kecil, saudara, di era itu, waktu yang kami nanti-nantikan selain libur sekolah adalah hari Lebaran, saudara. Mengapa? Karena hari Lebaran adalah hari panen raya bagi kami, saudara. Pada waktu itu kami akan pergi ke rumah-rumah orang kaya untuk menagih angpau Lebaran, saudara. Ya, ada sih yang memberi, tapi gak sedikit juga saudara yang jengkel dan mengusir kami. Saudara, suatu kali di hari Lebaran seperti biasa kami berencana untuk berkeliling, saudara. Saya pun bersiap-siap. Pagi-pagi sekali, saudara, sebelum semuanya bangun di rumah, saya sudah siapkan segala sesuatu. Saya siapkan sepeda saya siapkan baju yang bagus, saudara, dan tak lupa tas. Oh saudara, saya menyiapkannya semua diam-diam. Kenapa saudara? Karena kalau sampai ketahuan bapak saya pasti kena marah besar, saudara. Saudara, sebenarnya bapak saya itu nggak larang saya silaturahmi Lebaran. Tapi dia sangat-sangat tidak pernah mengizinkan saudara gerilya sedekah seperti itu. Saudara, pagi itu ketika semuanya sudah siap, saya mau keluar. Tiba-tiba bapak saya bangun, saudara. Dia katakan, loh Rin, pagi-pagi sekali mau kemana? Secepat kilat saya memikirkan jawabannya, saudara. Ini Pak, saya mau Lebaran ke tempat teman-teman, mau maaf-maafan, mau silaturahmi. Lah karena temanku itu banyak, ya harus dari pagi Pak. Wah, bapak saya, saudara, menjawab, oh mau ke tempat teman? Ya sudah, sana. Hati-hati ya nak. Saya tinggalkan saudara bapak saya dengan wajah yang bangga. Hingga siang, saudara, pundi-pundi yang saya kumpulkan itu sudah lumayan, teman-teman saya juga. Tapi kami gak puas, saudara. Seorang teman bilang, yuk kita ke komplek orang kaya tapi agak jauh, mau gak? Kita semuanya setuju, saudara. Berangkatlah kami naik sepeda bareng-bareng. Sampai saudara di sebuah jalan yang menurun tajam dan berbatu-batu. Saudara, ketika saya menggenjot sepeda mini saya yang memang sudah tidak baru lagi itu, saudara, saya merasa ada yang gak beres dengan sepeda saya. Saya pijit remnya, saudara, saya tarik, tapi
Saya merasa bahwa los saudara, nggak ada remnya lagi. Oh saudara, saya berusaha untuk menahan sepeda saya dengan kaki saya saudara. Tapi saya tidak lagi bisa menahan. Akhirnya saya terguling-guling jatuh saudara. Di terbing yang tajam itu saudara. Kaki saya luka, baju saya kotor. Teman-teman saya bilang, Rin, kamu nggak apa-apa, kamu nggak apa-apa, gimana kita lanjutkan nggak perjalanan kita? Saya bilang, nggak apa-apa, sambil saya menahan sakit, saudara, nggak apa-apa. Saya kibas-kibaskan baju saya yang kotor. Lalu saudara saya, oh untung tas masih ada dan saya lihat sepeda saya masih bisa. Saudara, saya mencoba kembali menggenjot sepeda saya. Saudara, sampai di komplek itu sudah agak sore. Sampai di salah satu rumah yang sangat besar dan mewah saudara. Kami berhenti di situ dan dari depan pagar rumahnya kami teriak, saudara, Assalamualaikum tante, om. Assalamualaikum lebaran, tante, om, sedekahnya. Puasa kami penuh. Saudara, tidak ada jawaban dari dalam rumah. Tapi saya mendengar saudara ada suara motor dari arah belakang kami. Semakin dekat dan berhenti tepat di depan saya saudara. Dan waktu saya lihat betapa kagetnya saya saudara. Saudara tahu siapa yang ada di motor itu? Bapak dan mama saya yang mau berlebaran ke tempat atasan mereka, saudara. Oh, saya tertunduk. Saya sudah tahu pasti dimarah, saudara. Tapi yang keluar dari mulut bapak saya, Rin, kamu ngapain di sini? Cuma itu, saudara. Namun yang jelas saya bisa melihat raut kekecewaan yang sangat dalam di matanya dan dia tidak bisa sembunyikan. Saudara, alasan silaturahmi, alasan saudara maaf-maafan yang saya pakai untuk membungkus hati yang rapuh sungguh sudah melukai hati bapak saya. Saudara, adalah fakta sebagai manusia berdosa. Dalam beragama sering kali engkau dan saya lebih mementingkan tampilan luar. Saudara, tak jarang ibadah yang tampak antusias itu, puji-pujian yang antusias, hanyalah pertunjukan lahiriah untuk membungkus hati yang tak lurus. Akibatnya saudara, ibadah hanya berakhir di pintu gereja saudara. Nggak pernah sampai ke rumah kita, nggak pernah sampai ke tempat kerja, ke tempat-tempat paling private hidup kita. Saudara, tak heran Tuhan menolak ibadah yang demikian. Kenapa saudara? Karena sehebat apapun aktivitas ibadah, tanpa hati yang benar adalah ibadah yang palsu. Saudara, ibadah seharusnya menyenangkan hati Bapa, justru melukai hatinya. Mengapa saudara? Karena tanpa hati yang benar, ibadah hanya alat untuk memanipulasi Tuhan. Saudara, seringkali kita berpikir kalau makan kita lahap, tidur kita nyenyak, saudara olahraga yang rajin, kita pikir bahwa itu adalah tanda tubuh kita sehat. Kenyataannya saudara tidak selalu demikian. Berapa banyak saudara orang yang tampak begitu sangat sehat, ternyata jantungnya sekarat. Saudara, keadaan ini juga menggambarkan keadaan Israel pada waktu itu. Saudara, di bawah Raja Yerobeam II waktu itu Israel menjadi negara yang amat sangat jaya saudara. Negara itu aman dari musuh. Bukan itu saja, militernya kuat, ekonominya kuat saudara, makmur. Saudara, orang Israel berpikir pada waktu itu saudara bahwa keberhasilan kami adalah bukti Tuhan memberkati bangsa kami. Sayangnya saudara, apa yang tampak di luar begitu kuat, begitu makmur, mewah, di dalam saudara bobrok, sakit spiritual. Saudara, secara lahiriah memang orang Israel melakukan semua tuntutan agama. Mereka masih ibadah saudara, memberi persembahan, menaikkan puji-pujian. Tapi saudara, mereka melakukannya bukan karena cinta kepada Tuhan saudara. Wajah mereka memang mereka hadapkan kepada Tuhan saudara. Tapi hati mereka hadapkan, mereka berikan kepada ilah-ilah yang lain. Dikatakan saudara, kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan dewa bintangmu. Patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. Saudara, Israel menjadikan ibadah menjadi alat untuk menipu Tuhan.
untuk menutupi kebobrokan moral mereka. Saudara, ibadah membuat mereka menganggap Tuhan, saudara, seperti jin dalam botol yang kalau digosok-gosok harus mengabulkan permintaan mereka. Itulah sebabnya saudara, ibadah yang seharusnya menyenangkan dia justru membuat Tuhan marah, saudara. Inilah yang dikatakan, saudara. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Saudara, tidak ada di dalam seluruh Alkitab penolakan yang sekeras ini. Pada ayat 21, saudara, dalam bahasa Ibrani dipakai kata muak. Kata kerja yang paling keras dan syarat emosi. Menolak kebaktian, menolak persembahan, menolak nyanyian. Berarti menolak seluruh unsur dalam ibadah, saudara. Seolah Tuhan mau berkata, aku menutup mata untuk ibadahmu, menutup hidung untuk persembahan, dan menutup telinga untuk nyanyian-nyanyian. Saudara, mengapa begitu keras? Apa gunanya, saudara, persembahan tanpa penyerahan hidup kepada Tuhan? Saudara, tanpa cinta kepada Tuhan, betapapun indahnya nyanyian dan musik kita, saudara, itu hanyalah bunyi kaleng rombeng di telinga Tuhan. Saudara, itu ibarat dari hari Senin sampai hari Sabtu, engkau dan saya nggak peduli pada Tuhan. Lalu hari Minggu kita masuk ke gereja, ke tempat kudus dan bernyanyi. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Saudara, itu sangat memuakkan hati Bapa. Saudara, suatu kali sehabis ibadah minggu, seorang ibu menemui saya dengan wajah sedih. Saudara, dia berkata, Bu, sudah seminggu lebih saya ada di Semarang. Saya lari dari rumah, Bu. Sekarang saya bingung harus kemana. Saya bertanya, saudara, apa yang terjadi, Bu? Bu, kira-kira 2 minggu yang lalu baru saja saya selesai turun dari mimbar setelah pelayanan ibadah. Ada seorang teman yang menunjukkan foto yang ia dapat dari story di medsos. Foto apa, Bu? Saya tanya, saudara. Foto pernikahan suami saya dengan perempuan lain. Saudara, dia tidak bisa menahan tetesan air mata. Bu, saya tidak pernah menyangka hancur hati saya, Bu. 19 tahun kami hidup bersama. Ya, memang ada kerikil dan masalah, tapi kami bisa lalui bersama, bisa selesaikan. Bu, kami ibadah bareng, kami membangun usaha bareng, pelayanan bareng. Gak pernah, Bu, suami saya ada tanda-tanda menunjukkan gak setia. Dia sayang banget sama saya, Bu. Bu, awalnya waktu saya tahu dia menikah dengan perempuan lain, saya ingin merebutnya kembali. Saya berjuang untuk mencari cara bertemu, Bu. Tapi hancur hati saya, Bu. Waktu ketemu dia bilang pada saya, Bu, Mam, aku sayang sama Mami. Dan sampai sekarang juga aku masih sayang sama Mami. Aku gak mau pisah sama Mami. Tapi aku juga sayang sama istri baruku. Mau gak Mami tinggal bersama-sama dengan kami? Jijik saya dengarnya, Bu. Kata ibu itu, saudara. Katanya sayang sama saya. Katanya cinta. Dia masih mau tinggal dengan saya, tidur dengan saya. Tapi hatinya dikasih untuk perempuan lain. Doakan ya, Bu, supaya saya bisa menata hidup saya yang baru. Katanya, saudara.
Saudara, memang menjijikkan mendapat cinta yang hanya manis di bibir, padahal hati tidak setia. Saudara, demikianlah pula Tuhan. Ibadah, persembahan dan nyanyian kita yang kita lakukan tanpa hati yang mencintainya, itu adalah sangat memuakkan, saudara. Dikatakan di dalam Hosea 6:6, saudara. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Saudara, Tuhan akan menolak ibadahmu dan ibadahku jika diisi dengan spiritualitas yang munafik, saudara. Tuhan akan menolak ibadah kita yang tanpa ketaatan akan firman-Nya. Tuhan, saudara, tidak akan menerima lip service yang kita katakan kepadanya pada hari Minggu jika engkau dan saya gagal mencintainya sepanjang minggu. Saudara, ibadah yang seharusnya menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan Bapa, justru melukai hati Bapa. Bukan saja ketika kita gagal mencintainya, tapi juga ketika ibadah kita tidak disertai dengan perilaku benar dalam hidup sehari-hari. Saudara, rasanya menjengkelkan banget apabila kita beli sesuatu di pasar, harganya dikasih murah, tapi sampai di rumah kita tahu, saudara, bahwa timbangannya curang. Pernah nggak mengalami seperti itu? Saudara, herannya, saudara, itu sudah umum di antara para pedagang. Tapi yang lebih mengherankan, saudara, bahwa ada juga pedagang Kristen yang melakukannya. Waktu ditanya, saudara, kenapa kok melakukan itu? Ya kalau nggak gitu nggak untung, Bu. Kalau kita katakan lagi, saudara, kan firman Tuhan di gereja bilang nggak boleh, Pak. Ya, di gereja, Bu. Di pasar. Saudara, kekudusan di ruang ibadah seharusnya menyentuh semua bidang kehidupan. Saudara, kehidupan di mimbar, kehidupan di dalam ruang ibadah harusnya juga sampai ke pasar dan ruang kehidupan kita. Ibadah yang tidak hidup di dalam keseharian adalah ibadah yang palsu. Saudara, itulah yang terjadi juga bagi umat Israel. Terungkap, saudara, dalam sepanjang kitab Amos. Saudara, mereka masih beribadah, tetapi mereka tidak peduli dengan orang-orang miskin, penderitaan mereka di sekitarnya. Mereka menjadi sangat kaya raya, saudara, dengan cara menindas orang-orang miskin. Saudara, mereka memberi persembahan. Tapi saudara, persembahan itu adalah hasil dari suap dan pajak yang mencekik orang-orang miskin. Saudara, tak heran Tuhan menolak ibadah mereka. Tuhan muak akan ibadah orang Israel karena tangan mereka penuh dengan noda ketidakadilan. Tuhan jijik mencium persembahan mereka, hasil dari rampasan, saudara. Saudara, inti ibadah yang sebenarnya adalah mempraktekkan keadilan dan kebenaran. Inilah yang dikatakan. Tapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apa itu keadilan, saudara? Dalam konteks ini, keadilan adalah perilaku yang benar dalam hubungan dengan orang lain, saudara. Itu adalah buah dari kebenaran. Artinya, saudara, engkau dan saya tidak bisa menghasilkan keadilan itu dari diri kita sendiri. Kita harus tinggal di dalam sang kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Saudara, keadilan dan kebenaran adalah karakter Tuhan Yesus yang tinggal di dalam diri engkau dan saya yang percaya. Namun sekalipun demikian, engkau dan saya bertanggung jawab untuk terus mengobarkannya. Dikatakan bergulung-gulung seperti air dan seperti sungai yang selalu mengalir. Artinya tindakan keadilan dan kebenaran ini yang Tuhan minta bagimu dan bagiku bukanlah yang anget-anget tai ayam, saudara. Tetapi yang konsisten terus menerus yang mengalir seperti air. Saudara, sebenarnya inilah panggilan kenabian di seluruh Alkitab. Yesaya, saudara, mengecam mereka yang berpuasa namun berkelahi dengan tetangganya. Yoel menyerukan umat Allah, saudara, untuk mengoyak hati mereka bukan pakaian mereka.
Bahkan Tuhan Yesus saudara mencela orang-orang Farisi yang sudah merasa sempurna melakukan hukum agama. Dikatakan saudara, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasih ada semanis dan jintan kamu bayar, tapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Saudara, suatu kali seorang penginjil bernama Stanley Jones bertemu dengan Perdana Menteri India Mahatma Gandhi. Dan saat dia bertemu, dia bertanya, "Pak Gandhi, saya sering mendengar ceramah-ceramah Anda. Saya lihat bahwa dalam ceramah-ceramah Anda sering banget mengutip perkataan Kristus. Tapi saya heran kok Anda menolak menjadi pengikut Kristus." Saudara, apa jawaban Mahatma Gandhi? Dia berkata, saudara, saya tidak pernah menolak Kristus. Saya suka Kristus. Tapi saya tidak suka dengan orang Kristen. Jika orang Kristen hidup seperti Kristus, seluruh India sudah menjadi orang Kristen hari ini. Saudara, iman tanpa perbuatan akan menjadikan gereja ditolak dunia. Itulah sebabnya peribadatan kita tanpa keadilan dan kebenaran adalah kejijikan bagi Tuhan. Saudara, dia tidak akan membiarkan hidupnya terus-menerus mencium bau busuk ibadah palsu. Saudara, Tuhan menginginkan suatu umat yang perilaku moralnya mencerminkan milik Tuhan, yaitu yang hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan agar dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Saudara, kalau saudara hidup di tahun 60-an dan mempunyai kendaraan bermotor, saudara, pasti gak bisa tidur. Kenapa saudara? Karena sangat rawan dicuri. Loh kok bisa? Pada masa itu saudara, gak ada identitas apa-apa yang menunjukkan kendaraan itu milik kita. Amat sangat kacau dan rawan. Saudara, seorang anak Tuhan memperhatikan persoalan ini. Dan dia mencari cara mengatasi persoalan itu. Muncullah ide saudara untuk memberikan identitas pada setiap kendaraan. Itulah yang kemudian kita kenal sebagai buku kepemilikan kendaraan bermotor atau BPKB. Saudara, siapa Bapak itu? Bapak BPKB itu adalah Jenderal Ursinus Medelu, saudara. Saudara, ketika awalnya program ini dilaksanakan memang begitu amat sangat sulit karena membutuhkan dana yang sangat besar. Tapi Medelu tidak putus asa, program ini terus dilanjutkan. Saudara, tapi ketika sudah selesai dan kemudian diluncurkan ke masyarakat, Ursinus saudara tak menyangka pendapatan pembuatan BPKB itu sangat melimpah ruah. Kalau dinilai dari kurs sekarang saudara, pendapatan mencapai 7 triliun per tahun. Wah, ini nilai yang sungguh fantastis saudara. Kalau dia mau ambil sedikit saja bisa saudara. Apalagi itu kan hasil kerja kerasnya, dia bisa alasan fee untuk dia saudara. Gak ketahuan juga kalau dia mau ambil sedikit. Tapi tidak saudara, tidak sesen pun ia mau mengambil yang bukan haknya. Seluruh uang itu dipakai untuk membangun fasilitas Polri masa itu, kantor, perumahan untuk perwira dan bintara, pusat pendidikan sampai rumah sakit Polri. Saudara, Ursinus ini bukan saja dikenal sebagai polisi yang jujur, tapi juga polisi anti suap. Saudara, bahkan dia menolak pemberian 1 lemari es pun. Suatu kali saudara, ketika dia menjadi Kapolda Sumut, Sumatera Utara, ia menolak mentah-mentah saudara pemberian seorang pengusaha 1.000 liter minyak. Bukan cuma itu, ia sangat tegas dengan bawahannya saudara. Kalau ada yang ketahuan terima uang di jalanan saudara, tanpa ampun dikirim kembali ke pendidikan. Saudara, Ursinus tidak pernah membawa uang ke rumahnya selain dari gajinya semata. Ia berkata saudara, kalau saya mau kaya saya nggak jadi polisi.
Sekalipun uang ada segudang di depan mata saya, semuanya itu tidak akan saya sentuh karena itu bukan milik saya. Kalau saya melakukannya berarti saya mencuri. Mencuri dilarang Tuhan. Sesederhana itu saudara. Bahkan saking pas-pasannya Ursinus tidak dapat menguliahkan anak-anaknya dan tidak bisa membeli rumah saudara. Ia pensiun di rumah yang masih nyicil. Saudara, Jenderal Ursinus memang tidak seterkenal Jenderal Hugeng. Bahkan jasanya saudara sepertinya terlupakan. Sampai saudara tahun 2013 heboh korupsi besar-besaran saudara kepala Korlantas waktu itu yang jabatannya sama dengan Ursinus dulu. Saudara, kita mengingat korupsi simulator SIM oleh Irjen Joko Susilo senilai 196 miliar. Saudara, pada waktu itu nama Ursinus mencuat kembali. Mengapa saudara? Karena ternyata saudara Joko Susilo ini adalah murid dari Ursinus, bahkan murid terbaiknya. Tapi bukan itu saja saudara. Peristiwa itu mencuatkan mereka berdua. Dunia saudara tidak bisa menutup mata perbedaan di antara Kepala Korlantas Joko Susilo dan Ursinus, bagaikan langit dan bumi. Oh saudara, saat itu pernyataan iman Ursinus dikutip di mana-mana, di koran, di artikel, di majalah saudara. Dia berkata, saya menjadi polisi karena kehendak Tuhan. Maka selama menjadi polisi, saya berusaha tidak melakukan apa yang menyimpang dari ajaran Tuhan. Saudara, iman Jenderal Ursinus kepada Tuhan Yesus mewujud nyata di dalam perbuatannya. Saudara, berapa banyak dari kita yang nampak begitu rohani, nampak begitu agamis, tapi tanpa sadar mungkin engkau dan saya masih hidup di dalam ketidakbenaran dan ketidakadilan. Saudara, mungkin engkau dan saya masih sangat antusias menyembah Tuhan. Tapi mungkin saudara, tanpa sadar kita masih menahan hak karyawan-karyawan kita, bawahan kita. Gak boleh cuti loh. Ini pandemi gak boleh cuti. Kalau mau duit ya harus kerja. Saudara, mungkin engkau dan saya masih melayani Tuhan. Tapi tetap saja suap sana sini. Mau masukkan sekolah anak suap, cari kerja suap, naik jabatan suap. Saudara, mungkin engkau dan saya masih memberikan persembahan persepuluhan. Tapi saudara, patok tanah tetangga bergeser sesenti saja, kita bisa saudara parang-parangan saudara. Mungkin kita masih sangat peduli dengan program-program di gereja kita, tapi kita tutup mata saudara dengan derita si miskin di sekitar gereja kita. Dengar ini baik-baik saudara. Aktivitas ibadah tanpa keadilan terhadap sesama adalah ibadah yang palsu dan Tuhan menolak ibadah yang demikian. Tapi saudara, Tuhan senang atas ibadah dari jemaat yang mencintainya. Tuhan senang atas ibadah dari jemaat yang mencintai sesamanya. Saat itulah saudara, persembahanmu menjadi bau yang harum di hidungnya. Saat itulah saudara, puji-pujianmu menjadi suara yang merdu di telinganya. Saudaraku, mungkin firman Tuhan kali ini sangat keras. Tapi mari relakan hatimu dan hatiku untuk menerima teguran dari Roh Kudus. Mari relakan hatimu dan hatiku untuk kembali dibaharui oleh Roh Kudus. Agar engkau dan saya memiliki motivasi yang benar di dalam beribadah. Pasti Tuhan berkenan dan mau menyatakan kehadirannya dan berkat-berkatnya di dalam hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu yang keras dan tegas untuk menyatakan kehendak-Mu.
Tuhan selidiki hati kami, motivasi hati kami di dalam beribadah. Baharuilah kami Allah Rohul Kudus. Kami merelakan diri kami terus dibaharui. Supaya semakin serupa menjadi seperti Kristus. Melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.